Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, sebagai manusia yang diberikan hidayah oleh Allah ataupun yang tidak diberi hidayah oleh Allah, tentu semuanya mengharapkan ketika dihadapkan oleh Allah dengan suatu masalah, suatu keadaan, harus melakukan tindakan yang tepat. Pasti begitu. Tapi kan terkadang kenyataannya ketika Allah berikan cobaan atau ujian atau masalah, pikirannya buntu, yang dikedepankan stresnya, tidak yakin dengan pertolongannya Allah, dan akhirnya dampaknya melakukan tindakan yang tidak tepat, yang hasilnya memberikan kerugian bagi dia atau mungkin bagi orang lain. Di dalam diri kita ini oleh Allah diberikan ada dua ilham, dua bibit ilham ya. Dalam surat Asy-Syams ayat 8 Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada manusia itu ilham fujur, durhaka, dan ilham takwa. Jadi berarti sebagai muslim kita harus berusaha agar ilham takwa ini mendominasi pikiran kita. Jangan sebaliknya, karena sangat berbahaya apabila ilham fujur, ilham durhaka mendominasi diri kita, yang akhirnya malah menimbulkan dosa, menimbulkan kerugian bagi diri kita. Terus bagaimana dong caranya agar ilham takwa ini mendominasi diri kita? Caranya adalah kita siram ilham takwa itu, kita jadikan subur ilham takwa itu. Karena semua itu tumbuhnya di hati. Ilham takwa itu munculnya ya sebab adanya di hati. Ilham fujur juga itu penyebabnya hati juga. Ketika hati manusia tumbuh oleh banyak pahala, imannya tumbuh dengan subur, ini secara otomatis ilham takwa akan mendominasi diri. Contoh, orang yang terbiasa dengan berzikir pada Allah, orang yang terbiasa rajin baca Al-Quran, orang yang terbiasa dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah, maka hati orang tersebut akan disiram dengan hal-hal yang baik, sehingga akhirnya keimanan tumbuh dengan subur. Kan kalau dalam surat Al-Anfal dijelaskan orang iman itu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau disebutkan nama Allah, hatinya tergetar, imannya nambah, ketakwaannya bertambah. Dibacakan ayat-ayat Allah, maka tambahlah keimanannya. Kemudian Al-Quran wa zikril yumbitanil iman fil qalbi kama yumbitanil ma'uzar'a. Dalam sebagian riwayat, Al-Quran dan zikir itu bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rumput. Jadi ada tanah yang kosong, kemudian disiram air dengan rutin, akhirnya tumbuhlah rumput dengan subur. Padahal tadinya nggak ada rumput. Sama, hati manusia disiram dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan sholat, akhirnya tumbuh imannya,
dengan sangat subur. Nah, ketika iman tumbuh dengan sangat subur, maka tanaman-tanaman yang tidak baik dalam hati itu nggak bisa tumbuh dengan subur. Contoh, dosa nggak bisa tumbuh dengan subur, nggak ada kesempatan, karena selalu dihapus oleh Allah ketika dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sholat, dia zikir, dia baca Al-Quran. Yang amalan-amalan itu semuanya bisa menghapus dosa. Dan biasanya orang kalau sudah jadi ahli ibadah, dia akan enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan munafik, atau enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan sifat munafik tumbuh dengan subur. Jadi hal itu berarti wajib dikerjakan oleh kita sebagai orang yang bertakwa. Apa itu? Ya, selalu mengerjakan berzikir kepada Allah. Jangan sampai terjadi malah menyuburkan sifat munafik dalam hati. Apa yang menyebabkan sifat munafik tumbuh dengan subur? Kalau dalam riwayat, ya, sebagian riwayat itu menjelaskan al-laghu wal ghina yumbitanil nifaq fi qalbi kama yumbitanil ma'uzar'a. Lagu-lagu yang isinya itu tidak ada hikmahnya dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya itu bisa menyuburkan sifat kemunafikan dalam diri seseorang, sebagaimana air menyuburkan rumput. Sebagaimana tadi dengan Al-Quran menyuburkan keimanan, maka perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, ya, cenderung hanya mengikuti hawa nafsu, dan syair-syair atau lagu-lagu yang tidak ada hikmahnya sama sekali, tidak ada faedahnya sama sekali, yang sering dia dendangkan, yang sering dia dengar, itu akan menyuburkan sifat munafik dalam hati seseorang, sehingga dia tidak sadar dengan dia mengerjakan perbuatan-perbuatan munafik tapi tidak ada rasa takut. Padahal awalnya ketika sifat munafik tidak tumbuh dengan subur, dia ketika berkata bohong, ketakutan, takut dengan dosa. Ketika dia berjanji ingkar, itu juga nggak enak sama orang yang dia ingkari janjinya, dan nggak enak sama Allah. Dan ketika dia dipercaya, dia nggak pernah khianat, dia nggak berani khianat. Tapi ketika sifat munafik sudah tumbuh dengan subur, berbohong hal yang biasa, ingkar janji hal yang biasa, khianat nggak ada takut rasa dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ilham fujur akan mendominasi diri dia. Jadi, saudaraku sekalian, praktis sebagai orang iman, karena kita menginginkan ketika dihadapkan oleh Allah dengan suatu urusan, dengan suatu masalah, dengan suatu ujian, kita bisa melakukan perbuatan yang tepat sehingga bisa keluar dari masalah itu, maka kita harus membuat ilham takwa mendominasi diri kita dengan melakukan hal yang tadi itu. Dan yang paling utama lagi adalah dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Berdoa agar bisa diberi ilham sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang jelek, sehingga selalu menguntungkan diri kita, bahkan bukan hanya diri kita, menguntungkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Doa ini dulu pernah diajarkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW kepada seseorang yang akhirnya jadi seorang sahabat. Dia tadinya belum beriman, ya. Nabi pernah berkata kepada Husain bapaknya Imran, ya. Jadi ini kisah ini diceritakan oleh Imran bin Husain. Imran bercerita tentang bapaknya. Jadi bapaknya itu pernah diajak ngomong oleh Nabi. Kata Nabi gini, "Ya Husain," ini waktu belum iman, ya, belum masuk Islam. "Ya Husain, kam ta'budu al-yauma ilahan." Wahai Husain, engkau menyembah Tuhan dalam sehari itu ada berapa? Terus Husain berkata, "Sab'atan," ada 7 Tuhan yang setiap hari saya sembah. "Sitan fil ardi wa wahidan fis sama." Yang 6 itu ada di bumi. Yang mungkin Tuhan apa, kalau bahasa apa ya, dalam film-film itu ada dewa-dewa, ya, ada dewa air, ada dewa udara, ada dewa apa gitu. Jadi dia ada 6 Tuhan berhala yang dia sembah di dunia, di bumi, dan yang 1 di langit. Terus Nabi nanya, "Ayuhum tu'iddu li rogbatika wa rohbatika." Terus dari sekian banyak Tuhan, ada 7 itu, 6 di bumi dan 1 di langit,
mana Tuhan yang paling engkau bisa harapkan pertolongannya dan engkau takuti siksaannya. Dengan tegas Husain berkata, Allazi fis sama, oh Tuhan yang di langit. Oh berarti menurut Nabi ya, Husain memahami bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah yang di langit, yaitu Allah. Terus Nabi bilang gini, ya Husain, ama innaka lau aslamta allamtuka kalimataini tanfa'alika. Hai Husain, kalau kamu masuk Islam, ya, saya akan ajarkan 2 kalimat yang bermanfaat buat kamu. Ya, terserah kamu. Ya, karena saya ngelihat nih Husain, engkau ada bibit Islam. Engkau sembah Tuhan 7, yang paling engkau takuti, yang paling engkau harapkan pertolongannya itu adalah yang di langit. Berarti ya Allah, Tuhan yang saya sembah. Kalau engkau masuk Islam, saya kasih hadiah. Nanti saya ajarkan doa, bentuknya itu adalah kalimat, ada 2 kalimat yang itu pasti bermanfaat buat kamu. Ternyata Husain masuk Islam. Nah, falama aslama Husain, ketika Husain masuk Islam, dia nagih janji. Dia nagih janjinya. Nabi, ya Rasulullah, bahasa dia, ya Rasulullah, alimni al kalimataini allataini wa'atani. Nabi, dulu kan engkau pernah janji pada saya. Kata engkau, hai Husain, kalau masuk Islam akan saya ajarkan 2 kalimat. Nah, mana Nabi? Doanya itu mana? Ajarkan kepada saya. Akhirnya Nabi mengajarkan kepada Husain, Kul Allahumma alhimni rusdi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'idni min syarri nafsi. Artinya, Allahumma, ya Allah, alhimni, berilah saya ilham, rusdi, pada kebenaran saya. Jadi berilah saya ilham yang benar ya Allah, ketika saya dihadapkan suatu masalah, ataupun mungkin dalam keadaan normal-normal saja. Kita dalam keadaan normal, kemudian ada orang membutuhkan pendapat kita. Karena rajin kita berdoa, Allahumma alhimni rusdi, akhirnya kita bisa memberikan pendapat kepada orang lain, dan pendapat itu manfaat buat dia. Ketika kita memberikan pendapat yang bermanfaat buat orang lain, tentunya orang lain akan berterima kasih kepada kita, bersyukur kepada kita, dan itu menjadi pahala buat kita, dan tentunya manfaat buat kita. Itu buat orang lain ya. Bagaimana dengan kalau kita punya masalah, kemudian Allah kasih ilham yang tepat, kemudian kita bisa melakukan tindakan yang tepat, akhirnya keluar dari permasalahan itu, solusi yang sangat tepat. Allahumma alhimni rusdi. Yang kalimat kedua, wa'idni min syarri nafsi. Wa'idni, dan jagalah saya, min syarri nafsi, dari jeleknya diri saya. Kenapa kita minta oleh Allah dijaga dari jeleknya diri? Karena tadi dalam surat Asy-Syamsi ayat 8 itu, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, bahwa manusia itu di dalam dirinya ada bibit fujur, ada bibit durhaka. Nah, kita minta dijaga oleh Allah dari bibit yang durhaka itu, sehingga kita tidak melakukan perbuatan jelek. Seandainya ada peluang untuk berbuat dosa, Allah kasih kita rem yang sangat pakem sehingga nggak berbuat dosa. Atau seandainya ditakdirkan oleh Allah, dikodarkan oleh Allah mengerjakan dosa itu, Allah beri kita ilham untuk segera bertaubat dan akhirnya kapok, nggak akan ngulangin lagi, sehingga Allah ampuni dosa kita. Karena at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Wa man taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat maka Allah akan menerima tobatnya. Itu kan termasuk dijaga dari jeleknya diri. Jadi di satu sisi diberikan ilham yang benar, di sisi lain dijaga dari kejelekan diri kita. Jadi doa ini, saudaraku sekalian, sangat penting diamalkan oleh kita. Nah, kalau sebagai seorang suami kemudian sholat berjamaah dengan anak istrinya, kemudian memimpin doa, maka cara bacanya adalah Allahumma alhimna rusdana wa'idna min syururi anfusina. Jadi dibentuk jamak agar anak istri tinggal mendoakan, membaca amin saja, amin, amin. Tapi ketika doa sendiri boleh dengan Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita untuk rajin mengamalkan doa ini. Demikian saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Atas banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.